Ya, selamat malam. Hari ini sepi ya. Kok tumben ikut acara GDB atau dipaksa? Kasih tahu tadi. Terus topiknya kayak seru. Emang sekarang biasanya ngoding apa? Kayak ngerjainnya? Mobile? Macam-macam sih. Macam-macam? Iya. Nice. Karena dari klien jadi macam-macam ya. Kayak pokoknya apapun udah dibikin lah. Sip. Ya jadi perkenalan dulu kayak mungkin buat yang belum kenal. Ya saya Yodi dari studionya Tamatin namanya. Kayak studio kecil-kecilan lah. Nah cuman sekarang kebetulan ya ngurusin GDB juga. Jadi ya yang ngadain acara-acara kayak gini. Nah acara yang sekarang ini namanya GDB Ngariung. Buat yang belum tahu, jadi kayak ini harusnya rutin sih setiap sebulan sekali. Nah, yang kali ini cukup dadakan. Jadi ya udahlah kayak gue aja ngisi, kayak belum sempat nyari pembicara, jadi ya udah diisi. Nah, cuman topik kali ini yang pengen gue sharing tuh sebenarnya gue rasa cukup menarik sih, kayak masalah procedural geometry, dan gue lihat belum banyak yang ngoprek ke arah sini sih. At least di Bandung yang gue tahu. Gue nggak tahu kalau di luar ada yang ngoprek ke arah sini juga. Ya mungkin langsung lanjut saja. Nah dulu tuh ada yang tahu nggak ini video apa? Itu Nggak tahu. yang running, yang apa namanya, yang tangannya hilang. Iya, tangannya hilang. Packer itu, tapi nggak tahu sama. Rayman. Oh, iya. Rayman. Oh, Nah iya. jadi waktu itu gue sempat ngeliat video ini, kayak ini tuh video si tim Rayman, yang bikin Rayman, kayak dia nge-share kayak level editornya dia gimana sih sebenarnya cara kerjanya. Terus kayak gue liat, anjir keren banget, kayak dia bisa runtime gitu, kayak game-nya dijalanin, terus stage-nya digeser-geser kayak nanti keluar gunung, maksudnya digeser lagi nanti keluar apa, kayak bagus banget, nanti videonya dicari aja. Terus gue ngeliat ini, wow anjir keren banget, kayak bisa nggak ya bikin ginian. Terus gue ngoprek-ngoprek gimana, dan akhirnya nyoba bikin sendiri. Nah terus gue coba ngoprek-ngoprek gimana sih caranya bikin model 3D gitu, kayak runtime. Rayman sebenarnya nggak 3D sih, dia 2D, cuman basically kan 2D 3D itu kan ya vertex mesh gitu kan, apa vertex triangle gitu aja. Nah jadi apa salahnya kita langsung coba ke 3D aja. Jadi nyoba-nyoba, oh ternyata double juga, kayak bisa juga. Oke. Nah dari situ lanjut lagi jadinya ngoprek-ngoprek. Nah ini salah satu game yang waktu itu dikerjain waktu kuliah, kayak nyobain kayak bikin si level editor Rayman tapi buat game ini doang, kayak oh nanti bisa ngedrag stage aja. Jadi ini semua yang 3D model stage-nya itu ya dari editor semua, kayak procedural bikinnya. Kayak oh ternyata asik juga ngoprek-ngoprek kelas ini, kayak kenapa nggak ada yang banyak ngoprek sini. Sebenarnya salah satu triggernya juga kemarin dulu tuh Agate sempat kerjasama sama universitas kayak ngajuin topik ke univ gitu loh, kayak ini loh ada topik yang bisa di research buat univnya. Terus salah satu topiknya juga waktu itu procedural model deformation, jadi kayak emang buat racing game gitu katanya, jadi kayak biar mobil kalau tabrak bisa penyok dan sebagainya. Cuma ternyata nggak lanjut, kayak kerjasamanya gue nggak ngerti juga. Padahal terlihat menarik. Itu nice. Nah, cuman kayak setelah belajar banyak, terus tiba-tiba keluar kayak ginian, anjir. Jadi nggak faedah yang gue kerjakan. Kayak sudah ada yang lebih jago juga, kayak tinggal dipakai. Udah pernah nyobain belum? Udah, bagus nggak sih? Gue belum nyoba, bagus. Enak banget ya? Buat prototyping enak banget. Oh, Bisa dikasih tekstur juga sih, jadi ya lebih cepat. oh. Gue pengen nyoba sih kalau ada waktu. Tapi nice, nanti kapan-kapan sharing-sharing juga kalau misalnya mas yang tertarik sharing-sharing. Iya. Pembicaraan nextnya boleh di booking. Dijebak. Tapi sangat menarik sih gue ngeliat ini juga. Wah anjir, keren juga, kayak sudah cukup fleksibel lah untuk kita yang nggak bisa 3D juga, kayak tinggal pakai aja kalau mau prototyping. Terlihat nice. Nah tapi kalau udah kayak gitu juga, kenapa kita harus belajar sendiri kalau gitu, kayak buat why? Kalau misalnya emang sudah ada yang lebih jago. Macam-macam sih, kayak sebenarnya bikin 3D model runtime tuh ya cukup inilah, kayak jadi kita bisa ngontrol banyak hal di dalam gamenya yang biasanya orang nggak ngoprek banyak. Kayak ini salah satu contohnya game GGJ 2 tahun lalu yang gue bikin.
ya karena waktu itu temanya gelombang, terus apa ya gelombang ya, terus karena gue suka ngoprek-ngoprek yang 3D ini dan bikin gelombang kan enak juga, kayak kalau misalnya cuman udah ngerti cara kerjanya bisa tinggal geser-geser doang ya udah kayak bikin aja kayak ginian, kayak emang gameplaynya di drive dari visual yang gelombang-gelombang gini ya. Oh lucu juga. Nah atau bisa juga untuk productivity juga, kayak ini salah satu tools yang gue bikin untuk game yang sekarang lagi dikerjain. Jadi kayak emang kalau mau bikin level dan sebagainya itu bisa bikin sendiri meskipun nggak sebagus itu, tapi ya cukup oke lah. Itu Bruce-nya gimana? Gimana? Bruce ini ya gue recast terus sekarang di mana, terus berarti yang di start itu daerahnya nanti di tag bahwa teksturnya ini. Makanya visualnya juga goblok, berdasarkan cuman lingkaran-lingkaran doang gizmo. Sama kayak Terrain Editor di Unity. Apa lebih apa ada yang lain? Nah, kalau Terrain Editor di Unity kan dia pakai brushing. Jadi literally dia punya satu tekstur tambahan yang dia bikin baru, dan itu tuh isinya ya, jadi nanti itu gambar. Jadi nanti dia tuh isi data bahwa di daerah mana itu dia ngambil pakai tekstur yang sebelah mana. Dan ini selalu di-generate. Jadi kayak maksudnya selalu di-generate tuh ini dibikin untuk setiap stage yang ada gitu loh. Dan ini size-nya gede banget kalau misalnya mau detailnya gede di stage-nya. Nah, jadi kayak itu bakal membludak lah size-nya kalau misalnya kita ke arah situ. Jadi makanya akhirnya kemarin juga kita memutuskan kita bikin gini aja yang tile base tapi bisa nyambung-nyambungnya tuh enak. Kemarin tuh inspirasinya dari ini sih, dari level editornya World of Warcraft. Kok World of Warcraft? Warcraft 3. Kalau dulu pernah main, nggak main. Warcraft 3, Dota, Tower Defense. Dulu dari situ sih kayak, ya dia kan tile base basically, cuman bisa di brushing dan cukup enak juga. Jadi akhirnya kita nyobain sana sini juga ya, buat ngoprek-ngoprek juga lah, baik. Nah atau untuk alasan-alasan lainnya, misalnya kayak untuk kebutuhan ya emang mau bikin visual yang menarik, misalnya contohnya nih yang di game yang kita bikin sekarang, kita tuh karena kita nggak ada yang bisa 3D modeling, adanya 2D artist doang sama programmer. Nah cuman gue suka ngoprek-ngoprek ini, jadi kayak gimana kalau misalnya kita bikin converter dari 2D bisa di 3D-in, jadi bisa nge-cast bayangan, habis itu bisa dapat cahaya dari arah mana, jadi kayak menarik juga. By the way ini nanti kita sekarang silakan di follow. Dari apa? Bayangannya dia tentuin dari Nentuinnya ada 3D modelnya, jadi kita ada model 3D-nya, terus dia Pak Jul, ya saya mau ikutan. wih, halo. Maaf saya lagi sakit ya. Ya Oh, tidak. batuk-batuk, maaf. Jadi ya itu kayak nentuin bayangannya emang benar-benar dari 3D, dari bentuk 3D-nya. Kayak nanti sebenarnya kita ada editornya sendiri, jadi kayak dari gambar 2D kita bisa nentuin yang mana aja sih sebenarnya bidang-bidangnya. Habis itu bidangnya ngadep ke arah mana, nanti dia bakal ngegeneratin 3D modelnya dari gambar yang udah ada. Bisa langsung gitu. Itu nanti langsung bikin layer-layer gitu. Bagaimana? Layer-layer gimana? Itu kan kayak di atas itu kan itu kayak Oh. isinya. Jadi cara kerjanya gimana ya? Nanti dia kayak bikin susah menjelaskan. Nanti ditunjukin abis beres kalau misalnya mau ngeliat editornya. Oke. Editornya bikin sendiri. Iya, gitu. 2D ke 3D. Nah, atau buat yang masih kuliah, sebenarnya ini menarik juga buat jadi tugas akhir. Kayak ini salah satu tugas akhir yang kemarin saya bikin juga. Kayak ya itu kan tadi kan udah seri-seri dulu Agate ada ngasih topik ke banyak gitu kan. Akhirnya gara-gara nggak jadi dipakai, terus dosen pembimbing saya bilang kayak gimana kalau misalnya bikin kayak gini aja. Ya itu oke juga, masih utak-atik 3D model juga dan terlihat menarik. Ini kayak bikin animasinya semua dari codingan, kayak nggak ada file animasi sama sekali, bener-bener dari codingan. Jadi kayak dia nge-generate animasi dari teks gitu, kayak masukin teks, habis itu keluar animasi sama keluar suaranya, detailnya gitu. Cuman baru animasi doang, suaranya bukan urusan saya. Enak aja disuruh bikin. Nah, menarik kan? Yang tadi itu yang orang tadi yang ngomong Hah? itu performanya gimana Pak? Ini cukup berat sebenarnya. Kemarin nyoba dua sudah drop FPS-nya. Karena waktu itu masih goblok juga sih, kayak banyak kesalahan yang gue lakukan juga dalam 3D modelnya. Tapi itu yang digerakin dari shape vertex Vertex. atau rig. Vertex.
langsung vertex-vertexnya. Soalnya dia dari risetnya kan emang ada simulasi otot gitu kan, jadi kayak harus nge-simulate di mana sih otot gini, nanti dia nariknya gimana kalau misalnya ketarik. Dan ini ada berapa otot yang di dalam mukanya. Makanya cukup berat juga sih. Terus, nah how to basic. Jadi kalau misalnya sudah tertarik, sudah terpacu untuk ingin belajar, nah, jadi kita mulai belajar dari simpelnya. Nah jadi 3D model itu gimana sih sebenarnya di game atau di, nggak harus di game juga sih, di Blender juga kayak gini sepertinya. Di software apapun, biasanya dia tuh terdiri dari vertex, edge, sama face. Kalau misalnya 3D, geometri dimanapun. Cuman biasanya kalau di game si edge ini nggak ada, kayak kita cuman pakai vertex dan face-nya doang. Sampai situ ada pertanyaan, udah tahu ya, cukup tahu. Nah cuman di dalam, biasanya dalam game tuh ada dua pendekatan, kayak ada yang based on triangle, ada yang based on quads ya segi empat lah intinya. Ada kelemahan-kelebihannya masing-masing. Cuman kebetulan gue gak pernah ngoprek yang quads. Katanya sih kelebihannya cuma gini doang, kayak misalnya ada yang bidang seperti ini, yang bentuknya sudutnya aneh, pokoknya nanti vertexnya gini lah misalnya. Kalau misalnya si triangle pasti akan terlihat potongannya, kayak entah dia cekung atau dia jadi cembung gitu. Cembung atau dia jadi cekung. Kalau misalnya quads dia bisa smooth di atas itunya. Cuman katanya sih lebih performance yang triangle, jadi dan so far gue juga belum ada ngoprek quads jadi ya gitu. Quads rata-rata makanya buat ini sih topologi topo. Oh. Ya tapi harusnya waktu masuk ke engine semua jadi tris. Semua pasti jadi tris kan? Pasti jadi Oh, tris. nice. Jadi tengah-tengahnya itu pakai normal mereka mah. Normalnya gue belum pernah ngoprek banyak sih, kayak bisa ditonjolin gitu. Nice. Nah, buat segitiga paling basicnya. Moddingnya sebenarnya gampang sih kalau misalnya ini di Unity ya. Dia tuh ya basically kalau misalnya vertex itu isinya posisi-posisi doang, kayak ya gue mau posisinya di mana sih, kayak si titik-titiknya. Habis itu nanti kita bikin sebuah array yang isinya ini loh, titik-titiknya di sini-sini aja. Terus nanti kita define kayak nanti ada berapa bidang di situ. Nah, karena kita basicnya triangle, nah berarti kita punya satu triangle. Satu triangle tuh didefinisikan dengan 3 digit. Kayak ini menyatakan indeks keberapa sih dari vertex ini. Jadi oh ini indeks 0, 1, sama 2. Berarti dia nyambungin 3 titik ini untuk bikin satu bidang. Nah, sampai sini gampang kan? Oke. Easy. Nah, coba sekarang mulai berhitung. Kalau yang tengah ini kira-kira berapa vertex, berapa triangle bikinnya? 2 triangle, vertexnya ada 4. 4 vertex, 2 triangle. Oke? Kalau yang kanan berapa nih? Ini kubus ceritanya. Enggak. Trisnya yang dikelilingi. Iya. Vertexnya 8. Di vertex tinggal ngitung aja. Jadi berapa jawabannya? Itu kotak ya? Kotak kubus. 8 berarti vertexnya. 8. Ada 12 ya. Triangle 12. Oke. Tebakan yang bagus, tapi jawabannya salah. Nah, Udah pasti salah tuh. Dia si PowerPoint-nya begitu. udah gini sudah tertebak. karena Ini ada 2. karena ini pasti yang jadi masalah sih. Gue juga dulu waktu belajar, what the fuck, kenapa gini, kayak kenapa vertexnya banyak. Oh, ini bener ya. Nah, jadi ada 2 pendekatan sih, kayak macam-macam. Misalnya kayak bikin kotak ini, biasanya kalau misalnya quadnya basicnya dari Unity, yang kotak itu dia makanya 4 vertex 2 triangle, kan kebayang lah ya gitu. Dan kadang-kadang ada kebutuhan orang bisa 6 juga, jadi kayak vertexnya double di step ini ya. Bukannya harus diilangin dulu ya. Oh enggak, itu kalau lu bikin perpotongan kayak gini gitu. Nah. Normalnya. Nah itu tahu kok tadi pura-pura. Tahu kan itu. Nah yang ini makanya untuk alasan itu juga, karena kubus tuh butuh perpotongan kasar, dia butuh vertex tambahan di situ. Makanya kayak benda-benda seperti ini dia bisa vertexnya 24 bukan 8. Nanti ada penjelasan kenapa seperti ini nanti setelah belajar. Nah ini setelah belajar normal. Nah jadi selain didefinisikan oleh vertex dan triangle, nanti
si 3D model ini juga punya arah hadap biasanya setiap titiknya. Misalnya contohnya di yang segitiga yang kiri, di setiap titiknya tuh arah hadapnya ke atas. Jadi kalau dapat cahaya dari kiri atas, ibaratnya ya semua permukaan di bidang itu ya dapat cahaya yang sama, karena emang bidang datar aja kena cahaya di sini ya semuanya segitu warnanya. Nah, cuman kalau misalnya kita bisa define meskipun bentuknya tetap datar, kita bisa bilang bahwa oh yang ini ada atas, yang ini agak serong ke kiri sebenarnya arah hadapnya, ini agak serong ke kanan. Nanti dia bisa interaksi sama cahayanya gimana. Jadi misalnya oh sesuai dengan arah hadap cahaya sebelah sininya, berarti nanti dia lebih terang jadinya. Yang ini misalnya berlawanan jadi lebih gelap. Kebayang nggak? Normal, bukan normal itu arah hadap jadinya. Kayak sebenarnya normal itu untuk karena kalau misalnya nanti kita sudah 3D modelnya sudah jadi kan, misalnya udah detail banget nih, ada macam-macam. Nah kalau misalnya kita butuh nakuk ke dalam terus naik ke atas dan sebagainya, kan bakal banyak triangle yang dipakai jadinya. Kalau misalnya mau bikin semuanya dari 3D model. Nah makanya ada normal map itu manipulasi itu. Jadi kayak di override yang misalnya permukaan sini, gue ngambil dari instead of dia ngitung di sini dirata-ratain, dia ngambil dari normal map kayak oh gue butuhnya ngadepnya ke arah sini sebenarnya. Sudut normal. Iya, jadi kok cahaya selalu dipantulkan berdasarkan sudut normal. Wes. Nah ngodingnya juga gampang, kayak ya udah kayak nanti karena kita sudah ada array of vertexnya tadi di atasnya, kita harus bikin array of normal juga kayak sepanjang ada vertexnya. Kayak kita define oh ini arah hadapnya ke atas semua. Terus nanti kita masukin aja kayak ke meshnya. Nah tapi kadang-kadang kalau misalnya sudah males di ngoding kayak, karena kalau misalnya kita udah ngebentuk juga kayak udah bikin modelnya kayak gini loh bentuknya, misalnya kotak, misalnya bola kan, kalau misalnya kita ngitung semua normalnya kan capek juga. Nah sebenarnya dia udah nyediain ya udah kayak di recalculate aja normalnya, jadi kayak sudah dari sononya bakal ngitungin kira-kira ini ke arah mana sih sebenarnya setiap titiknya, kayak dari nyambungnya dia bakal ngitungin sendiri baik. Normal itu bukan yang kita ketemu sekarang itu ya? Enggak. Bukan, itu beda. Beda, itu reflection. Apa? Ya, transparan. Iya, transparan. Beda. Itu normal juga bukan? Enggak, beda. Itu paranormal. Kalau nggak kelihatan Nah, ini normal nih kan datar, sudut normal kan sama ke atas, nggak gue aja dengan surface kan. Dan kalau ada cahaya di sini, mantulnya ke sini. Nah, Yeah. gimana cara supaya ini kelihatan lekuk? Lu manipulasi normal jadi gini. Nah. Akhirnya jadi kayak ditampil ke sana lagi. Ya. Taps. Nah makanya kayak yang tadi yang kotak itu dia butuh banyak duplikat juga, karena di setiap pojoknya butuh ya misalnya kayak di sini dia bakal ada 3 sih, yang ini tetapnya bagus. Ini ada 3, jadi ada yang untuk yang bidang atas dia pakai vertex yang normalnya ke atas. Terus nanti untuk yang bidang sini dia pakai vertex yang punya normal ke arah sini. Jadi makanya semuanya diduplikat gitu, posisinya sama cuman normalnya beda-beda supaya dia bisa menghasilkan yang seperti ini. Kalau misalnya nanti cuma pakai 8 vertex doang yang dugaan pertama, nanti dia jadinya bakal kayak ngeblur gitu karena dia berusaha nge-interpolate nilai dari normalnya ke semuanya gitu. Tapi sampai situ tidak masalah, normal oke lah ya. Nah terus UV mapping harusnya cukup tau lah ya kalau UV mapping. Kayak intinya dia, karena tadi kita baru urusannya sama bentuknya doang, sama gimana arah hadapnya buat dapet cahayanya. UV mapping itu urusannya sama ngambil tekstur dari mana sih sebenarnya. Kayak segitiga ini mau ngambil gambar yang sebelah mananya. Nah kalau misalnya di 3D model, biasanya satu gambar ini dia nggak peduli gitu. Kayak resolusinya berapa, mau 1000, mau 100, dia cuma tahu bahwa paling pojok kiri bawah tuh 0, 0, 0, paling pojok kanan tuh 11. Jadi di UV-nya juga kita bilang bahwa oh ini yang titik yang ke 0 dia ngambil di 01 di gambar. Jadi kayak ngambil yang 01 tuh mana? Oh ini ya. Goblok. Ini 01 guys. Sulap. Ya itulah, kebayang kan? Nah, sudah dapat tadi udah tahu basicnya vertex kayak gimana, habis itu triangle gimana, UV map yang kayak gimana, cara
ngodingnya harusnya sih sudah bisa basic bikin 3D model banget dalam Unity itu sudah bisa harusnya. Ini salah satu contoh codingan untuk yang game yang ini, yang tadi yang sudah ditunjukin di depan, yang apa, gelombang-gelombang. Jadi untuk bikin si tanah yang bergelombang ini, ya dia bikin seperti ini codingannya kalau mau dibaca dulu. Itu pakai Vertex ya? Kira-kira Hah? tadi pakai Pixel. Yang mana? Itu yang game itu tadi. Vertex. Tadi kayak pixel karena soalnya ngeblur aja. Resolusinya kecil. Tapi kalau misalnya mau lihat lebih detail lagi, source code-nya ada sih di game jam, cari aja game stopping click. Nanti bisa di-download di situ. Harusnya sudah ada source code-nya kalau misalnya mau ngoprek-ngoprek ini lagi. Itu udah sama collision juga ya? Nah, kebetulan kan ini sebenarnya untuk bikin mesh doang. Kalau Unity kan ada apa sih namanya? Mesh collider kan. Tinggal pakai itu aja jadinya. Oh, langsung ditempel jadi nggak sekolah itu. Kalau misalnya mau pakai itu. Cuman kalau ini kebetulan enggak karena mesh collider berat. Dan Lebih untuk vertex yang banyak itu. Ini banyak nggak vertexnya? vertexnya dikit kok, cuman berapa ya? Gue lupa ini berapa. Kayaknya nggak sampai 1000. Nggak sampai. Dikit banget, gue lupa. Nanti datanya dari, kalau misalnya mau di-download, bisa di-download. Cuman yang jadi masalah untuk simulasinya aja, kan ini mau kayak mantul-mantul gitu. Kalau misalnya cuman dijadiin collider doang, ya dia simulasi mantulnya ini di mana kayak, ya itulah intinya. Susah menjelaskannya. Rigid body-nya. Ya rigid body-nya gimana, kayak siapa yang menyebabkan ini mantul dan sebagainya. Jadi ini akal-akalan doang. Nakalnya gimana? Nah, kalau mau tahu lihat di download. Udah di bawah ya. Nah, itu dia basic-basic ya. Karena sudah belajar semua, kayak Tony Stark dia belajar semalam sudah langsung jadi expert. Ya, basically sudah expert 3D model semua di sini. Jadi kalau Itu dicoba di mobile. ini enggak, itu kebetulan PC semua. Kalau mobile pernah nggak ya? Dulu pernah sih ada game, nanti ada satu game yang bisa ditunjukin, yang dulunya sempat mobile dan sempat ada Vertex-nya juga, tapi goblok sih jadinya. Kayak ya performance-nya jadi drop banget. Gue pernah nyobanya itu cuma nge-combine mesh real time sih. Command Mesh itu berat? Enggak? Ya. Lumayan beratnya? Cuman akhirnya dipisah jadi intinya dipecah gitu per update nih. Oh. Jadi nggak dalam satu update. Oh. Mau gimana lagi? Tapi kebutuhan untuk Command Mesh real time buat apa? Karena endless number. Dan Oh, iya. Dia harus di batching. Nggak bisa dynamic batching. Oke. Oke. Kebayang. Lanjut lagi ya. Kebayang? Insya Allah. Nah, cuman tadi baru basic-basic banget dan mungkin sebenarnya paling enak sih ini baru bener-bener basic, kayak banyak banget yang belum disentuh. Kayak misalnya ada vertex color, habis itu ada vertex tangent. Itu yang mau saya tanya, apa itu? Apa? Tangent. Gue juga belum pakai. Jadi ngoprek sendiri aja. Nggak pernah tahu rasanya apa. Kayak Turunannya itu dari energi normal, apa ini? gue juga nggak tahu, kayak belum nyentuh lah, kayak belum ada kebutuhan soalnya. Apalagi yang banyak belum disentuh ya, kayak dia bisa langsung ngebind. Ternyata yang tadi yang TA yang si muka ngomong itu harusnya ya praktek bagusnya kita bisa bikin bone sendiri dan kita bind vertex, kayak ada dari mesa tuh bisa ngebind langsung ke sesuatu gitu loh. Kalau gue tuh emang bener-bener ada area sendiri, langsung kayak semuanya ditarik-tarik sendiri, makanya goblok lah. Ya intinya banyak masalah yang sudah ditemukan dan banyak juga yang belum dioprek. Jadi nanti kalau misalnya ada oprek sendiri sebenarnya baik, karena kita belajar dari kesalahan. Bahkan kalau yang muka tadi dibuat dulu brainsetnya gitu kan, terus tinggal ngubah brainsetnya aja. Brainsetnya? Ya, jadi mulut gini, jadi udah group of vertex gitu. Oh, kayak perubahan apa sih? Vertex kayak Ya, vertex animation. vertex animation ya? Ya, cuman kan udah ada banyak tuh di atas bawah segala macam. Nah, akhirnya nge-code-nya itu cuma nggak per vertex lagi tapi per group of vertex-nya itu. Jadi yang ini satu jadi gini,
yang atas jadi min 1 jadi gini. Oh iya, iya. Jadi nggak satu-satu vertex jadi gitu. Itu udah kayak gitu. Udah Kayak gitu. Masih berat. Masih berat. Itu sudah seperti itu. Karena emang dia kan simulasi otot, jadi emang simulasi otot dari sonanya kayak gitu. Lanjut ya. Nah, Mau riset ke sana. tapi seru sih sebenarnya. Kayak menarik kalau misalnya ada waktu pingin ngoprek lagi sih. Nah, pertama kesalahan yang dulu yang game yang tadi yang sempat ditunjukin yang pertama baru ngoprek yang bikin level editor sendiri yang itu. Nah, itu project sebenarnya asetnya nggak banyak. Terus lihat di Unity size-nya 2 giga gitu kayak gede banget nggak jelas. Nah, itu karena gue selalu nge-generate mesh baru gitu. Kayak intinya ketika kita nge-assign ke mesh filternya, ini loh mesh yang dipakai. Selalu dipakai itu yang ini sebenarnya, jangan yang ini. Karena kalau misalnya yang si dot mesh ini dia instantiate apa sih bikin instan baru. Dan ini nanti ada penjelasan di bawah. Hah? Ya ngelakuin. Gue juga ada warning ya kan, kayak di bawah bahaya lo nanti bisa memory leak gitu kan. Masih jalan bodo amat kayak gue lanjutin aja. Terus karena kecil-kecil nggak terasa. Iya. Karena habis main 3 jam, kok nge-flash. Waktu dicek di profiling itu kan nggak nambah, waktu dicek terus nambah pelan. Jadi kayak garis lurus gitu. Ternyata itu naik memorinya. Nah ini kita kemarin jahatnya gara-gara kita bikin level editor kan, bukan runtime, jadi kayak itu semua ke save. Jadi selama itu project kayak nambah terus sampai project beres tiba-tiba lupa 2 giga gitu. Nah terus kayak yang dulu sempat gue bingung juga kayak cukup lama, ini permasalahan lucu sih. Kayak ternyata karena kan tadi udah tahu bahwa kita kalau bisa jangan nge-assign langsung ke, jangan gimana ya, jangan bikin mesh, pokoknya kalau bisa jangan bikin mesh baru, habis itu kayak assign aja yang sudah lama ya, diupdate aja isinya. Nah cuman ketika ngupdate yang lama isinya triangle ada berapa, vertex berapa itu suka error, kayak gue nggak ngerti kayak kenapa nih kadang-kadang error, kadang-kadang enggak. Nah ternyata yang gue temukan adalah jumlah triangle itu nggak boleh, jadi nggak boleh ngubah vertex duluan gitu loh. Kalau misalnya tergantung ini, misalnya kan dilihat nih, kalau misalnya sebelumnya ini mesh vertex ini kondisi sebelumnya ya, misalnya sebelumnya jumlah vertex itu sekian dan jumlah vertex yang baru itu lebih dikit. Nah kita nggak boleh ngubah vertexnya duluan, karena kalau misalnya vertexnya diubah duluan kan berarti tadinya kita punya indeks dari 0 sampai 1000 nih. Jadi dari 0 sampai 500 tadinya ada banyak triangle yang akses yang ratusan ini jadi hilang gitu. Kayak entah gua goblok atau gimana, intinya gua menemukan ini cukup lama kayak ini kenapa kadang error kadang enggak, kayak ya udahlah yang penting gua cukup harus berdoa aja gimana caranya nggak error. Kira gua menemukan ini ternyata alasannya. Bagus banget. Nah terus triangulation sebenarnya dalam, kalau misalnya udah bikin macam-macam, nanti ada banyak perhitungan-perhitungan yang pakai. Salah satu contoh yang pakai kayak si level editor yang pertama dibikin ini, yang permasalahan yang menarik sebenarnya, ini gimana caranya kita bikin ngitung ini harusnya segitiga di mana aja sih yang di dalam sini. Kan ini basically segitiga gitu. Kayak gimana cara kita ngisinya. Nah ini kemarin seru juga sih kayak ngoprek-ngoprek dari gimana sih sebenarnya algoritma triangulation yang ada dan sebagainya. Ini menarik. Yang ini kalau misalnya mau dicobain boleh. Nah cuman ini salah satu game yang dulu juga dibikin sendiri. Kayak ini tuh balapan di maze gitu. Jadi maze itu kan bentuknya sirkuit itu bentuknya pasti donat lah. Maksudnya ada lingkar luarnya dan lingkar dalamnya. Jadi kayak ujungnya pasti ada lubang di tengah-tengahnya kan. Nah ini capek banget ternyata. Kayak gimana caranya gue tahu kayak ini harusnya ada segitiga dan sebagainya. Ini ribet banget. Sebenarnya menarik sih kalau mau di solve. Tapi sudah ternyata setelah 2 project ini beres, kayak yang project gue yang sekarang gue kerjain, gue baru tahu bahwa sudah ada codingan gratis yang cukup optimis untuk menghitung triangulation ini. Gimana caranya? Yaudah tinggal gue pakai aja. Kayak kenapa harus bikin sendiri? Tapi menarik sih kalau dipelajari. Nah, ini yang menarik kayak tadi yang permasalahan yang pertama yang itu kan yang si size projectnya naik terus kayak nggak jelas. Akhirnya yang di project sekarang gue baru nyobain kayak gimana kalau misalnya gue bikin aset dulu. Jadi kayak habis bikin mesh, gue bikin mesh baru kan. Terus meshnya tuh langsung disimpan ke asetnya di Unity-nya. Jadi kayak bikin data baru lah di situ. Nah ini
langsung dipakai di-assign ke mesh filter sesuatu, habis itu yang diutak-atik langsung aset yang ini. Jadi kayak kita benar-benar ngejamin tidak ada penambahan aset lagi dalam project itu. Dan ini enak sih jadinya. Karena dulu yang file saya nambah terus itu sebenarnya sudah sempat kejadian kalau di runtime dia error, dan gua nge-solve dengan cara si garbage collection ini kayak dipanggil manual. Nah cuman ternyata itu tidak ngebersihin semua, kayak gua nggak tahu apa gua melakukan dengan salah, intinya pasti ada sisa dan itu disimpannya di scene. Jadi meskipun scene itu nggak kepake, jadi kalau misalnya scene itu ada di project ya ada size-nya, dan lu nggak tahu meskipun nggak di-refer di mana-mana si mesh yang sudah lu bikin tuh kadang-kadang masih sisa gitu loh. Kalau scene kan harus dipanggil destroy manual. Destroy manual ya? Harus destroy manual. Karena ya itu kalau umpamanya dia nggak di scene jelas itu ngecek weak reference-nya. Kalau di scene kan harus dipanggil, ini nggak kepake gitu di scene, tapi harus ada. Nah itu masalah. Jadi dia harus dipanggil di flag sebagai destroy, dipanggil destroy. Masalahnya kalau yang set test tadi, ya yang mesh tadi udah nggak ada di scene juga. Iya, udah nggak ada di scene. Tetap kedetek itu anggota scene. Nah itu. Jadi nggak bisa diapa-apain, di destroy nggak bisa, yang ke limbo aja. Bahkan di garbage collection juga bisa, kayak kemarin nyoba juga kayak. Kalau yang garbage ya, yang collect yang non scene. Scene harus destroy. Harus destroy ya. Ya itulah pembelajaran. Terus, nah kemarin kan ada banyak aspek di mesh, kalau misalnya mau dicek sendiri di website Unity ada juga sih, kayak banyak lah di internet kayak apa dia sih sebenarnya aspek mesh. Nah salah satu aspek dari sebuah mesh itu ada bound namanya. Ini nggak ada efeknya sebenarnya, dari visualnya ya sudah segitu-segitu aja. Cuman kemarin ada permasalahan gitu, kayak gue punya benda kayak baru setengah keluar layar udah dianggap di-cooling sama kamera gitu, kayak kenapa udah dianggap kayak gini, kayak oh ternyata gue baru belajarin bahwa perhitungan suatu benda tuh di-cooling apa enggak itu ngelihat dari bound-nya. Jadi kayak makanya setiap kali kita ngubah si mesh-nya, kalau misalnya ditambahin kemana, nanti dia harus dipanggil lagi si recalculate bound-nya. Kayak ini bound-nya sebelah mana sih sebenarnya. Gue juga nggak tahu apakah dia mempengaruhi fisik kalau misalnya dijadiin, enggak ya? Enggak, cuma buat cooling doang. Cuma buat cooling doang ya? Oh. Ya, nice. Tapi ini goblok juga sih kemarin, kayak ini jelek banget, jalan sedikit kalau ini hilang kok anjir. Kayaknya 2 tahun kok nemuin ini. Iya. Oh ternyata bond gue ini. Soalnya kayak nggak ada efeknya gitu, kayak kenapa harus dibikinin? Dulu waktu endless run itu kan gue buat jalannya bisa naik turun, tapi di center itu kan kiri kanan. Nah terus compact kelebihan tuh kadang dia hilang sendirian. Hah? Meskipun dari shader juga? Ya karena kalau di shader tuh bondnya nggak ikut. Vertexnya doang yang udah di shader. Oh. Nah bondnya nggak ikut. Nah itu suka hilang duluan kan, gimana caranya? 2 tahun kemudian gue baru tahu, oh ya udah bondnya digedein. Gitu sih. Berarti di desain manual bondnya berarti? Kayak nggak pakai ini berarti kan? Ada keperluan untuk ngesain manual bondnya sekian manual. Bondnya di Oh, shader. nice. Belajar juga gue jadinya. Kayak gue sekarang masih belum bayang juga kayak apa sih gunanya ngesain manual kalau misalnya bisa kayak gini juga. Oh ternyata itu gunanya. Nice. Nah ini yang menarik juga, kayak tadi kan UV udah sempat ini kan kayak lihat dia 0 sampai 1 doang. Cuman kadang-kadang ada gunanya kita pakai UV di bawah 0 sama di atas 1. Kayak contohnya si ini yang si level editor yang tadi dilihat tuh, yang bikin Tyrann itu. Nah dulu sempat mikir, gimana cara ngitung ini gue harus bikin berapa lapis ke atas, terus nanti dia ada banyak triangle di tengah-tengahnya, kan goblok juga kalau misalnya ngitung itu semua. Oh ternyata bisa diginiin aja, kayak oh ya udah kayak gue assign ini sebagai si berat mode-nya di si tekstur itu sebagai repeat. Jadi dia kalau misalnya lebih dari 0 sama 1 ya diulang aja jadinya. Jadi kalau misalnya 1,2 itu anggapannya 0,2 juga. Jadi nanti dia ngulang ke atas. Ada macam-macam sih kayak menarik. Terus apa lagi ya? Nah ini yang tadi yang dilihat yang ini, inspirasi utama ini sebenarnya. Kalau misalnya ngeliat si suka ngoprek-ngoprek si editor WC3-nya, dia kan ngeliatin kayak si teksturnya kayak gimana sih bentuknya. Kayak ngeliat dari situ, ternyata kecil juga, kayak cuman satu tipe tekstur ini, si rumput ini
cuma ada grid 16 kali 4/4, jadi cuma 16 grid doang. Dan dia bisa bikin ya lumayan oke lah kalau misalnya lihat di Warcraft 3-nya. Kayak bentuknya bisa agak jelas, terus kayak kelihatan agak organik gitu. Nggak cuman kalau misalnya tile base yang biasanya kan ya udah harus per tile ini ya sudah gitu. Kayak kalau mau bikin sambungan antar misalnya pasir dan air, mau bikin sambungan sendiri kan berarti harus bikin gambaran sendiri ada pasir dan air, dan ini bakal capek banget kalau misalnya ada berapa variasi ini yang harus dipikirkan, kombinasinya kan banyak jadinya. Nah ngeliat dari sini, ternyata dia nggak bikin itu sama sekali, literally cuman gue punya rumput, nah dia bikin rumput gimana kalau misalnya disambungin oleh sesuatu yang tidak ada gitu, kayak pokoknya selain rumput. Nanti dia bisa ngeset kayak layernya gimana, kayak apakah rumput pasti di atas tanah dan tanah pasti di atas apa gitu, bisa di set kayak gitu si WC3. Dan kenapa nggak bikin sendiri aja, kayak akhirnya untuk bisa bikin banyak seperti ini kan tadi sudah lihat juga kalau misalnya di si UV ini, kayak kita ngambil gambar dari mana sih, dari tekstur itu kan ngambilnya dari pokoknya setiap titik punya data itu kan, dia ngambil dari mana. Cuma kok kayak gini permasalahannya adalah ini kotak yang sama, tapi kalau misalnya si rumput dia harus ngambil dari data rumput yang ngadep atas yang kosong, tapi sedangkan si tanah dia butuh untuk ngambil data dari tanah yang ngadep ke bawah. Jadi kan dua hal yang berbeda. Nah ini jadi nggak bisa, jadi kayak tadi sudah belajar bahwa si vertex kadang-kadang diduplikat untuk kebutuhan ada yang normalnya ke arah yang berbeda. Di sini diduplikat lagi, jadi kayak ini goblok banget, kayak ada berapa duplikat untuk vertex yang sama supaya bisa nge-assign value yang beda-beda untuk UV-nya juga. Kayak menarik sih. UV-nya bisa diputar. Ya, UV diputar tuh mana? Iya kan, harusnya 01, ini diputar jadi Ya, bisa macam-macam. Bahkan kayak nggak harus 01 juga, kayak bisa 0,5 berapa. Jadi kayak benar-benar bisa beda-beda per titiknya tergantung kebutuhan. manipulasinya di UV. Ya, di UV-nya. Terus harusnya kok manipulasi di UV bisa pakai multiple UV kan ya harusnya. Nah, gue belum bisa itu sih. Yang UV1, UV2, UV3 itu makanya gimana lebih? Nah, itu makanya harus dari shadernya juga sih. Dari shadernya ya? Shadernya harus taruh, UV2 dipakai buat tekstur apa, UV1 buat tekstur apa. Jadi kok cuma lempar doang, yang dipakai UV1. Berarti harus bikin shader sendiri berarti? Shadernya khusus juga. Kemarin sempat bikin nyoba itu juga sih, tapi somehow solusi pertama yang gue temukan submesh dulu, jadi ya udah pakai submesh dulu aja. Kayak lebih dinalar. Tapi kayaknya lebih optimis itu ya? Harusnya. Ya harusnya lebih optimis sih. Bahkan kalau umpamanya dia mau 1 UV pun bisa aja dia ngaturnya di kayak gini kan sebenarnya kasus yang sering saya temuin juga dulu. Jadi ada banyak ya, cara satunya itu bikin submesh yang beda-beda, yang akhirnya dibuat per layer. Cara yang kedua itu bikin 2 UV, cara yang ketiga ya udah shadernya khusus untuk piring. Akhirnya ketika dia ngecek, pasir nyambung dengan rumput, itu makanya dari vertex paint-nya doang. Vertex colornya, vertex colornya di paint kan. Nah ketika dapat apa di blending. Akhirnya cara yang dipakai di game-game sekarang kayak gitu, jadi vertex blending semua. Cuman di shader akhirnya. Sebenarnya pengen belajar kelas itu juga sih, karena kalau sekarang kita nggak bisa smooth transition gitu kan. Karena emang ya itu belum bisa yang vertex coloring itu. Sebenarnya pengen belajar sih nanti kalau misalnya bisa sharing-sharing juga. Ini saya dulu awalnya nyobain shader di Unity nggak ngerti sama sekali. Nah, tapi waktu dapat belajar dari Unreal itu kan ada material editornya. Sebenarnya logiknya di situ. Akhirnya waktu tahu material editornya Unreal gimana, logiknya gimana, terus yang namanya shader itu kan prosedural, nggak ada OOP-nya, jadi gampang banget, cuma dari ujung sampai ujung apa yang harus dilakuin. Nah terus saya coba bikin di Unity pakai cara yang sama, baru tahu caranya. Nice. Jadi kalau mau belajar di Unity bingung nggak? Tapi kan sekarang Unity ada yang itu kan, yang apa sih, graph Ya, tapi graph editor. 18 masih beta juga. Masih beta ya. Nice.
habis. Pendek ya? Ini udah lama threadnya? 30 menit. Ya 40 menit lah lumayan. Ya mungkin ada lagi yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan. Mau ini aja sih, mau sharing juga. Jadi kemarin itu banyak apa kayak permintaan dari produser. Intinya nanya gimana kalau main bikin mes prosedural gitu. Coba bikin tiren sendiri, terus nyoba bikin tiren di Unity, bikin pakai mesh biasa gitu kan, terus bikin di Unreal lebih parah lagi pakai C++, bingung. Terus tapi ya bagusnya di Unreal itu dia langsung nembak ke penjara. Oh. Dia langsung dari segi performance jauh banget dengan karena langsung nembak. Terus setelah baru-baru ini ada artis juga yang bilang coba pakai Houdini. Houdini. Yang belajar Houdini. Houdini itu apa? Sama Engine. bikin mesh prosedural. Itu gara-gara nonton video-video GDC gitu kan. Ternyata sekarang rata-rata orang tuh pakai Houdini untuk game-game AAA, Rainbow Six, Assassin's Creed. Itu jadi kayak ya benar-benar kayak kita bikin bingkai kaca itu by script gitu, tapi scriptnya not by note. Note-nya bikin kotak terus dibolongin, di-extrude segala macam. Kalau udah ada kumpulan kaca, kita bikin temboknya ntar random kacanya dari mana. Ntar kita kalau di engine itu udah support Unity sama Unreal juga. Dan waktu diekspor kita bikin garis jalan. Ntar kalau rulesnya di sebelah sana itu ada rumah, langsung bikin rumah prosedural semua. Berarti itu untuk bikin 3D model tapi prosedural gitu? Prosedural, 3D model prosedural, dan nggak cuma 3D model sih. Kalau sekarang di sini juga kalau mau bikin particle effect pakainya kan After Effects. Nah kalau di Houdini itu bisa bikin, karena itu mesh kan, bikin efek ledakan, meshnya ada jutaan juga nggak masalah. Terus habis itu di render jadi langsung spaceship, dan itu bikin volumetri kayak gitu enak banget. Cuman belum sampai sana, baru ngulik berapa hari, baru 3 hari ini ngulik. Nice. Sekarang mungkin sharing-sharing gitu. Cuman ya itu masih karena bahasanya aneh. Bahasanya apa? Itu node base. Kalau yang node base itu pakai Houdini script, bisa juga Python, bisa juga pakai C++. Cuman ya itu codingannya tuh kayak ya node base kayak Unreal itu blueprint, atau purely CMD gitu. Oh. Tapi kalau misalnya kayak model 3D prosedural itu outputnya apa jadinya? Apanya? Outputnya FBX juga atau? Enggak. Outputnya HDA, Houdini digital. Emang itu langsung diimport nanti ke Unity langsung sama kayak gitu? Di Unity langsung jalan. Parameternya langsung ada semua. Hampir sama kayak Substance Designer, Substance Creator, yang designer. Pernah nyoba yang Substance Designer? Belum. Sama bikin tekstur prosedural juga. Terus outputnya udah jadi mau jadi .NET, kemudian Fusion, jadi semua. Oh, nice. Cuman yang kalau Substance Designer bayar, kalau yang Houdini ada yang gratis. Gratis tuh secara apa lebih? Dia cuma nggak bisa nge-render atau apa ya. Hah? Terus buat apa? Kayak buat belajar doang? Ya nggak tahu. Maksudnya nggak bisa nge-render tuh nggak bisa ngasih output kayak Vray gitu. Sama mungkin ada batasan dari vertexnya atau gimana, tapi belum terlalu lihat itu. Baru Seru juga. gitu. Lumayan. Nice. Apalagi? Apalagi ya? Pagi? Oh iya, kok kemarin juga saya lihat tutorial di Houdini. Dia bikin prosedural dungeon untuk dungeon crawler. Itu semuanya di Houdini, itu randomnya bener-bener random. Tapi semuanya dari Houdini. Maka bentuk stage-nya tuh dari Houdini semua bahkan? Iya. Jadi itu bisa di bake, bisa juga di real time. Enaknya di situ. Jadi tinggal mau pilih mana, mau yang bake-bakean atau enggak. Itu asik itu. Baru ngulik. Dari dulu ngulik kan apa gitu. Prosedural mesh bikin dari node. Bagus. Seru ngobrolnya.
Udah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin tidak ada. Kalau bentuknya ke Android kan, kalau kebanyakan kan tadi kan bentuknya kita tren-tren kan ke PC-nya aja. Kalau bentuknya Android itu kira-kira gimana prosedurnya? Sama aja sih, kayak ya tinggal di build-nya nanti build ke Android aja. Cuma masalahnya yang paling jadi masalah paling performance aja sih, kayak Soal perluannya berarti. ya kayak oh tadi sebelum ditunjukin ya, yang ini yang game yang nah dia ya. Nah yang ini game balapan gitu kan, balapan rhythm. Nah cuman gue bikin backgroundnya tadi ya, ini kan bisa dilihat nih, ini udah versi yang paling barunya. Backgroundnya satu warna doang kan. Nah tadinya tuh backgroundnya tuh kayak segitiga yang responsif ke musiknya gitu, jing 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 gitu. Nah cuman masuk mobile nggak jalan nih, apa-apaan, nggak bisa dimainin. Terus saya udah nggak jadi. Sebenarnya kalau di mobile kalau main cuma buat estetik bisa maininnya di shader sih. Oh. Geraknya di shader lebih cepet. Cuman ya nggak ngaruh collision. Iya. Itu doang masalahnya. Kalau sih mah Nggak bisa dipakai nabrak gitu kayak. Kalau misalnya udah berubah gini ya tetap aja dapat ya. Sebenarnya itu cuma ilusi. Iya. Ilusi mata. Iya. Sebenarnya data yang disimpan tuh tanahnya masih lurus. Cuman waktu divisualin dia dirubah jadi siap. Oke, tidak ada lagi. Mungkin kita tutup aja ini sambil direkam juga, jadi biar nanti rekamannya bisa diedit juga. Nanti kita bebas aja ngobrol-ngobrol. Cing. Cara exit.